lebih Prabowo atau Jokowi? Semuanya adalah bapak-bapak nasional yang harus kita lakukan. Tetapi hari ini kita harus melaksanakan apa kebijakan dari pemerintah yang sah, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia yang harus kita laksanakan. Jadi nggak boleh ada, sekarang lagi ramai matahari kembar, nggak boleh? Oh nggak ada, itu hanya anekdot aja. Tapi pada dasarnya beliau saling mendukung kok kegiatan ini. Genzi milenial di Jawa Tengah jumlahnya hampir 56% yang menjadi tulang punggungnya, backbone-nya bangun Jawa Tengah. Kita punya kartu zilenial. Kartu ini akan kita manfaatkan untuk ngopi bareng, di mana kartu ini nanti akan kita isi program-program pembangunan sesuai dengan profesi anak-anak muda kita. Bisa pertanian, bisa perdagangan, bisa online-online, apalah bentuknya. Dan nanti dinas-dinas kita yang akan mengisi, sehingga mereka menjadi duta-duta ekonomi kreatif di tempat kita. Halo, selamat pagi Sobat Milenial and Gen Z. Kembali jumpa bersama saya, Eko Ardianto, dalam program Ngobrol Seru. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, khususnya untuk warga Jawa Tengah nih. Kenapa? Karena tamu kita kali ini adalah orang nomor 1 di Jawa Tengah yang sejak 20 Februari lalu dilantik di Istana. Siapa lagi kalau bukan Pak Ahmad Lutfi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Eko. Pak Lutfi, udah hampir 2 bulan kan? Ya. Dari 20 Februari dilantik sampai sekarang itu. Gimana perbedaan? Waktu itu Bapak terakhir kan sempat menjadi Kapolda Jawa Tengah. Ya. Dari Kapolda menjadi Gubernur, gimana Pak? Semuanya fine ya, semuanya nyaman aja. Pada saat kita menjadi Kapolda, tugas kita ya sama dengan Gubernur. Yang intinya prinsipnya itu kan kalau waktu jadi Kapolda, bagaimana seorang polisi itu memberikan abdi negara untuk melayani, kemudian memberikan direktif terkait dengan masyarakat agar tertib hukum dan lain sebagainya. Melindungi, mengayomi, membimbing, dan terakhir menegakkan hukum. Menegakkan hukum terakhir. Tapi prinsip tugas polisi bagaimana menciptakan suasana kamtipmas dengan cara bahwa kita menjadi pelayan masyarakat. Gubernur sama. Jadi gubernur itu sama, Mas Eko. Jadi kita bagiannya seorang pejabat publik itu bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat dan cukupnya sekarang lebih besar. Artinya menyelesaikan masyarakat itu adalah kita belanja masyarakat, kemudian mengatasi permasalahan masyarakat. Tentu seorang gubernur, baik itu jabatan gubernur, bupati, kemudian camat, lurah, ini adalah abdi negara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia bukan doro, bukan seorang tuan, tetapi dia harus tahu mempermasalahkan masyarakat dengan cara apa? Brainstorming dia dengan masyarakat di wilayah kita. Itu baru namanya melayani masyarakat. Karena itu kemarin tagline-nya ketika kampanye ngopeni dan ngayomi. Iya. Itu coba Pak jelaskan Ya. Pak, apa Pak? Kalau ngopeni itu kita lebih banyak melihat, mendengar, melihat, mendengar. Artinya menyelesaikan ngopeni itu tahu permasalahan masyarakat. Untuk tahu permasalahan masyarakat dia harus banyak bergerak turun ke bawah dengan bersama-sama masyarakat. Kita openi mereka, kita mendengar apa yang dilakukan masyarakat, kita melihat permasalahan masyarakat. Baru setelah itu adalah ngelakoni. Ngelakoni apa? Menyelesaikan apa yang telah kita dapatkan. Jadi ini ada suatu subjek dan objek yang simbiosis mutualisme terkait dengan scientific problem masyarakat. Itu baru namanya ngopeni ngelakoni. Itu payung itunya Pak ya, payung Iya, besar yang paling besarnya itu. Nah Pak, kalau dikaitkan sama 100, biasalah kan, Ya, kepala ya. daerah selalu ditanya 100 hari kerja programnya apa aja. Saya mencatat nih Pak, Oke. sebentar sebelum Bapak itu. Pertama kan ada perbaikan infrastruktur, Ya. kemudian ada pendidikan, ada Ya. stabilitas pangan, Ya. terakhir tadi Bapak menyampaikan soal investasi. Ya. Saya mau bedah satu-satu Pak. Ya, oke. Yang pertama tuh soal infrastruktur. Ya. Sejauh mana di 35 kabupaten kota yang akan Bapak lakukan? Begini, kami kemarin tidak punya target 100 hari. Satu hari oke. pun saya jadikan 100 hari itu. Sehingga pada saat menjabat, saya bangun tidak ke candi, kantor. Pak. Iya, iya, betul. Sehingga pada saat saya menjabat, saya belum pernah tahu kantor. Saya ke kantor baru 3 kali. Semuanya saya datangi di 35 kabupaten. Dan sekarang sudah 6 kabupaten. Artinya, saya pengen betul-betul tahu tentang permasalahan dan program akan kita jalankan. Contohnya, kita sudah rapat ya namanya
RPJMD Jawa Tengah itu kita rapatkan dengan 35 kabupaten. Tahun 2025 semuanya saya genjot infrastruktur, harus bareng. Jadi kerja kita itu kerja fokus, tidak diincrit-incrit bahasa Jawanya. Bahasa Indonesia incrit-incrit itu apa? Dikit-dikit. Tidak sedikit-sedikit tapi nggak kelihatan. Tetapi dari mulai provinsi, kabupaten, kota sampai desa, kita kerjanya ada fokus. Wabeh kita lakukan infrastruktur kita genjot. Infrastruktur jalan, baik itu jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa. Itu harus clear. Jadi jalan-jalan apa prioritasnya? Infrastruktur jalan adalah jalan-jalan yang nanti bisa menghubungkan konektivitas ekonomi di wilayah kita. Kemudian yang kedua adalah jalan-jalan untuk betul-betul tidak menjadi public complaint. Contoh misalnya, Jawa Tengah menjadi sentral mudik nasional, itu Jawa Tengah. Namanya Jawa yang tengah lah, nggak ada Jawa. Tengah itu di pinggir, itu namanya Jawa pinggir itu Jawa Tengah. Nah, maka apa? Bahwa karena sentralnya orang mudik, saya tidak ada public complaint masyarakat kita yang mudik, jalannya bolong. 15 hari saya genjot habis. Semuanya clear jalan. Kemudian yang kedua, infrastruktur terkait dengan sekolah. Karena apa? Angka kemiskinan di tempat kita itu kan tinggi ya, 9,58, maka layanan dasar ini harus kita genjot juga. Jadi layanan dasar diantaranya adalah pendidikan. Provinsi punya kewajiban namanya SLTA, SMA. Maka infrastrukturnya sekolah, di tempat kita jumlahnya 2.800, nggak ada lagi sekolah-sekolah yang rusak. Maka infrastrukturnya rusak harus kita bangun, baik ruangan kelas, kemudian sekolah dan lain sebagainya, sehingga masyarakat kita akan betul-betul nyaman. Kemudian yang kedua, infrastruktur sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita punya vokasi, hampir 8.000 lulusan vokasi di tempat kita, anak-anak SMA kita, dia siap bekerja. Termasuk kita siapkan BLK di wilayah Jawa Tengah banyak sekali. Kita gandeng kementerian untuk apa? Untuk memberikan program-program sehingga sumber daya manusia kita di Jawa Tengah siap pakai untuk ditampung di investasi-investasi yang sekarang lagi kita jualan. Kita jualan karena Pak Gubernur itu Direktur Marketing Investasi. Demikian. Termasuk investasi, termasuk infrastruktur lain yang perlu kita lakukan. Jawa Tengah sebagai swasembada pangan, lumbung pangan nasional, maka apa? Infrastruktur pangan harus kita perkuat. Infrastruktur pangan itu apa? Kalau program pemerintah pusat itu ada embung, ada danau, maka infrastruktur tersier, sekunder, primer, saluran yang kecil-kecil itu harus sampai kepada petani. Maka kewajibannya provinsi, kabupaten meneruskan daripada jangan sampai tidak ada sumbatan infrastruktur pertanian kita yang ujungnya adalah air itu nyampe. Sehingga secara tidak langsung swasembada pangan yang program pemerintah Pak Presiden ini kita delivery integrasi dengan provinsi, kabupaten, kota sampai desa untuk membuat Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional sesuai dengan program pusat. Oke, saya loncat ke yang swasembada pangan Pak. Itu faktanya seperti apa? Saya mencatat di websitenya resmi Provinsi Jawa Tengah nih Pak. Tahun 2025 itu menargetkan penambahan luas lahan tanam menjadi 2,3 juta hektar. Target produksi 11,8 juta ton. Itu seperti apa? Yang pertama 2024. Jadi 2024 itu luasan lahan kita adalah 1,5 juta ton. 1,5 juta ton. Hasil panen kita adalah 8,8 juta ton. Ya. Berarti kalau target pemerintah kan 11 juta ton, luas lahannya adalah 2,5 juta hektar. Terhitung mulai Januari sampai April ini, luas lahan kita yang sudah kita tanam adalah 731.000 hektar. Dan hasilnya adalah 4,9 juta ton. Artinya target pemerintah yang tahun 2025 terpenuhi itu, sudah kita hitung. Lah ini provinsi tidak bisa berdiri sendiri, maka kita gandenglah pemerintah kabupaten kota untuk bersama-sama. Yang tak sampaikan tadi, harus tarikan nafas dari mulai provinsi sampai kabupaten kota desa. Infrastrukturnya pangan kita genjot. Sehingga apa? Di tempat kita harus ada 2 kali minimal panen dalam satu musim, bahkan ada 3 kali yang satu musim. Contohnya di Sukoharjo, dia 3 kali itu bisa panen 80 hari dengan ketentuan dengan bibit namanya 400 apalah itu kodenya, itu bisa 3 kali. Nah, ini kita kembangkan ke wilayah kita. Makanya para bupati wali kita nanti akan sinergi menggerakkan swasembada pangan di wilayah kita.
Jadi 8,8 juta ton itu sudah menyumbang pangan nasional 16,5%. Udah cukup itu. Nomor 2 setelah Jawa Timur. Bentar lagi Jawa Timur kita salib kalau kita mau. Gitu, Mas. Biasanya kalau soal petani itu kan soal pupuk, kesediaan itu tuh dijamin nggak kira-kira? Sudah cukup. Jadi kemarin tata niaga pupuk sudah menjadi perintah Pak Presiden. Kalau dulu ya petani itu kalau mau nanam itu nanam dulu baru nyari pupuk. Sekarang mau nanam bibitnya kita siapkan, kemudian pupuknya sudah tersedia dan tidak ada lagi komplain terkait dengan pupuk. Dulu tata niaga pupuk kan sangat berbelit-belit, sudah dipangkas oleh perintah beliau lewat Menteri Pertanian bahwa nanti akan langsung ke Gapoktan dan sampai sekarang belum ada komplain terkait dengan pupuk subsidi. Cukup kita. Itu pangan pertanian. Pangan. Yang belum tersentuh, yang belum Bapak ungkapkan soal perikanan, Pak. Perikanan, ya. Gimana, Pak? Perikanan di tempat kita kenapa kita itu yang kurang adalah hasil panen dan hasil nelayan. Itu kurang. Yang kedua, banyak problem di nelayan kita, diantaranya adalah pendangkalan muara. Jadi infrastruktur nelayan, ya, judulnya ke infrastruktur lagi karena 2026. Maka di situ sudah kita keruk di seluruh muara-muara kita dengan fiskal kita cukup. Kita keruk untuk wilayah kita. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri KKP, Pak Trenggono, bahwa Jawa Tengah nanti mendapatkan proyek hampir 15.000 hektar untuk tambak nila salib. Dari seluruh jalur Pantura, yang tambak-tambak yang selama ini terbengkalai oleh para petani, kita akan lakukan revitalisasi untuk di wilayah kita. Sehingga secara tidak langsung akan mengangkat daripada para nelayan kita untuk berprofesi nila salim. Nila salim itu apa sih? Nila yang perubahan dari air payo menjadi air biasa. Nah, itu namanya nila salim. Ya, kemarin di Kerawang. Kan? Di Kerawang sudah ada. Itu nanti di Jawa Tengah sudah akan kita lakukan. Mau ditembakkan. Itu diantaranya salah satu. Oke Pak, itu tadi salah dua. Salah tiga yang berikutnya atau yang ketiga itu soal pendidikan. Ya. Nah, sebelum Bapak itu saya ingin catat juga. Data resmi Kementerian Dikdasmen, Jawa Tengah itu ada 2.166 siswa putus sekolah. Ya. Angka nomor 2 tertinggi sebenarnya setelah Jawa Barat. Apa yang akan Bapak lakukan dan dengan program-program yang tadi Bapak bilang vokasi dan lain-lain? Ya. Memang itu kita golongkan menjadi miskin ekstrim ya. Jadi masyarakat kita yang miskin ekstrim diantaranya adalah anak-anak kita itu putus sekolah. Diantaranya kita sudah hitung fiskalnya 1.600 anak nanti bisa kita endorse untuk satu, dia kasih biaya gratis. Yang kedua, pakaiannya gratis. Dan yang ketiga, internet pun gratis, seragam, buku, internet gratis dari Pemprov. Khusus untuk SMA yang putus sekolah. Datanya sudah kita konekkan dengan Departemen Sosial di wilayah kita dan kita akan jalankan itu. Itu Kementerian Sosial kan punya program sekolah rakyat juga, Jawa Tengah. Sekolah rakyat sama, sekolah rakyat ini sudah dibangun di beberapa kabupaten kota sudah mengajukan, tapi khususnya untuk miskin ekstrim itu tadi menjadi prioritas provinsi dan kita sanggup. Targetnya berapa? Targetnya untuk 2 tahun selesai. 2 tahun selesai. Jadi 1.600 itu kita bagi 2 cukup untuk tinggal kita lakukan validasi data. Bisa. Itu Jawa Tengah juga ada pendidikan boarding school, terus kemudian sekolah SMK yang waktu itu jadi sempat dikunjungi Pak Jokowi juga. Itu jadi vokasi di tempat kita boarding school itu hampir lulusan kita 800 siswa. Dan mereka rata-rata 80% kerja. Yang tidak kerja itu umurnya kurang. Karena mereka siap pakai. Kerja dia. Yang tidak kerja itu hanya 20%. Karena apa? Umurnya belum mencukupi. Di samping kita sudah menyiapkan BLK. Jadi begini Mas Eko. Jadi BLK kita itu jumlahnya banyak. Baik itu BLK dari pusat, kemudian dari provinsi, di masing-masing kabupaten ada. Sekarang bagaimana BLK itu bisa hidup? Saya gandeng Menteri Tenaga Kerja untuk memberikan program. Jadi BLK-nya sudah ada, programnya dari kementerian, tinggal mau dipakai apa investasi di tempat kita. Jadi itu barang. Jadi kesempatan kerja kita gunakan karena sumber daya manusia kita siap pakai karena adanya program-program yang disiapkan untuk investasi di wilayah kita. Demikian Mas Eko. Masuk soal investasi yang target keempat. Saya dengar semalam baru ketemu pengusaha-pengusaha dari berbagai negara. Silakan. Apa-apa? Jadi begini,
APBD kita itu untuk membangun mampunya hanya 15%. Oke. Kemudian yang 85% adalah investasi. Investasi yang datangnya dari luar, dari dalam, nasional maupun regional. Hal inilah saya kemarin tadi malam sudah memproklamirkan diri bahwa saya ini adalah manajernya marketing investasi Jawa Tengah. Saya jualan itu, Mas. Saya jual itu. Jangankan investasi dari luar. Kalau bahasa Jawanya pabrik biting untuk investasi Jawa Tengah saya tarik itu untuk mengembangkan wilayah kita. Sehingga saya dihubungi oleh Pak Budi, Kadin untuk menjadi pembicara. Saya tawarkan ke mereka. Jaminan investasi yang pertama itu apa sih? Jaminan investasi satu adalah kepastian investasi, kemudian jaminan ketertiban dan kepastian hukum. Ini sudah didapat. Jawa Tengah itu nyaman, aman. Kemudian yang kedua, kemudian mengurus izin. Kemudian yang kedua apa? Perizinan. Perizinan kita itu sudah online sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Dipnaker dengan perizinan itu clear itu. Dan tidak ada perizinan kita yang manual. Termasuk saya tambahi. Jadi siapapun yang mengurus izin, kita boleh menggunakan notifikasi pengawasan dari OPD kita. Jadi sumbatannya di mana biar 1 kali 24 jam bisa dilayani itu. Terkawal dia. Contoh misalkan, PMK itu pengurusannya di pusat. Tapi kita melayani, kita dampingi mereka sampai pusat di wilayah kita. Jadi salah satu kita jemput bola perizinan. Setelah perizinan cukup, maka apa sumber daya manusia sudah kita siapkan. Kemudian upah buruh rendah. Upah buruh di tempat kita tercukupi. Investor menarik dia. Bukan berarti buruh kita tidak istirahat, tidak. Di sana ada namanya hubungan industrial. Hubungan industrial itu apa? Hubungan antara industri, kemudian buruh dan penguasa atau kebijakan pemerintah publik. Mereka selalu diskusi untuk menentukan upah buruh. Dan di Jawa Tengah sepakat upah buruhnya cukup memenuhi untuk menarik investasi. Makanya nih Kak, segera investasi di Jawa Tengah nanti ketinggalan. promo. Promosi. Tapi sebelum ada persoalan yang pahit juga terkait industri di Jawa Tengah. Tapi boleh. sebelum masuk situ Pak, sebelum masuk situ saya pengen pertanyaan-pertanyaan cepat nih. Dan Bapak harus jawab cepat ya, Pak ya. Ada dua pilihan, nanti Bapak jawab cepat terus kasih alasan. Karena Bapak Jawa Tengah nih, makanya saya pertanyaannya. Tapi belum minum dulu. Boleh. Karena cepat harus minum. Iya. Pak, pertama soal kuliner, Pak. Bapak lebih suka makan gudeg atau nasi gandul? Nah, gudeg. Apa alasannya? Gudeg itu karena khas daripada Jawa Tengah. Oke. Kedua, masih soal kuliner. Lebih suka getuk atau wajik? Getuk. Kenapa, Pak? Karena getuk itu, saya sering dengar lagu namanya getuk ya karena suka-suka getuk. Boleh dinyanyikan, Pak? Boleh dinyanyikan getuk? Getuk rasane saka telo. Asik. Neng nyamano, ojo datang neng kono. Baik, Pak. Terus yang ketiga nih soal destinasi nih, Pak. Lebih suka liburan di Magelang atau Salatiga? Salatiga. Kenapa, Pak? Salatiga itu kota kecil miniatur Indonesia. Di sana ada keragaman yang sangat fluktuatif dan mereka sangat kondusif wilayahnya. Wilayah apa yang dijual di Salatiga itu, Pak? Jadi begini, Jawa Tengah itu pusernya Jawa itu kalau orang Salatiga bilangnya Salatiga. Karena di sana ada beberapa komunitas yang lengkap, turismenya ada. Jadi bule-bule banyak di sana. Kemudian ada Universitas Duta Wacana. Kemudian di sana ada IAIN, ini secara akademis, ada semua di sana. Kemudian masyarakatnya beragam, ada yang dari Manado, ada yang dari Papua, lengkap di sana. Jadi itu sangat complicated dan miniatur Indonesia ada di sana. Murah lagi, Pak. Murah lagi makanan. Saya suka banget Salatiga tuh, Pak. Pak, ini agak serius nih pilihan nih, Pak. Lebih enak Kapolda atau Gubernur, Pak? Semuanya enak. Oke, semuanya enak, karena supaya jiwa saya bahwa saya kan siap untuk melayani. Siap. Satu lagi nih Pak, yang ditunggu-tunggu sama pemirsa nih Pak. Lebih Prabowo atau Jokowi? Semuanya adalah bapak-bapak nasional yang harus kita lakukan. Tetapi hari ini kita harus melaksanakan apa kebijakan dari pemerintah yang sah dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia yang harus kita laksanakan. Jadi nggak boleh ada, sekarang lagi ramai matahari kembar nggak boleh? Oh nggak ada, itu hanya anekdot aja. Tapi pada dasarnya beliau saling mendukung kok kegiatan ini.
Oke, Pak, itu tadi pertanyaan cepat. Tadi agak serius tadi yang belakangan. serius. Pak, nah tadi saya mau tanya yang soal tadi Bapak kan membanggakan investasi. Ya. Tapi satu potret buram sebenarnya di Jawa Tengah itu adalah kan PHK, Pak. Ya. Terkait adalah yang terakhir itu Sritek? No, Sritek sudah selesai. Ya, tapi belum konkretnya sampai sekarang belum bekerja kan? Sudah. Jadi begini, gimana, boleh Pak? saya cerita? Boleh, Pak. Oke. Silakan, Pak. Monggo. Pada saat Sritek itu dinyatakan pilot, itu sudah ada 22 perusahaan yang siap nampung. Bahkan dari Jogja ada 2 perusahaan. Jadi 10.000 karyawan itu mau ditampung oleh 22 perusahaan. Habis itu 10.000 itu. Karena apa? Pada dasarnya investasi perusahaan itu mereka yang siap pakai. Jadi PHK itu hampir semuanya ditampung. Apalagi pemerintah pusat sudah mengambil alih yang nantinya dalam waktu dekat sudah akan dioperasionalnya kan kembali. Jadi karena Sritek sebenarnya untung, wis di PHK oleh sangu, engko kerja meneh, coba. Kan hebat. Gitu, Pak, ya? Iya, Oke. betul. 22 perusahaan. Bapak tadi 22 perusahaan. Yang 2 perusahaan dari Jogja, yang 20 dari kita, dari Jawa Tengah. Mau nampung. Kita hold dulu, nanti dulu. Jadi HRD-nya saya stop dulu karena sudah ada takeover dari pusat untuk nanti dijalankan kembali Sritek. Oke, Demikian. baik. Berarti udah clear, Pak? Oh, udah ya? clear, sangat clear sekali. Oke. Pak, satu persoalan lagi, Ya. walaupun tadi Bapak kita sebelum ke sini sempat ngobrol-ngobrol bahwa kebijakan Presiden Trump tuh nggak terlalu pengaruh ke Jawa Tengah. Tapi saya mencatat, Pak, sebenarnya kan yang terpengaruh dari kebijakan Trump itu salah satunya kan industri furniture, industri alas kaki, dan Jawa Tengah terkenal di situ. Nah, gimana? Jadi yang pertama industri kaki ya, kaki itu paling lengkap di Jawa Tengah. Pabrik sepatu opo ya ono di tempat kita. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan Pak Presiden Trump, semuanya kita menunggu dari pusat ya, saya nggak bisa berkomentar. Tetapi prinsip untuk investasi di Jawa Tengah kita rawat. Jadi industri-industri Amerika yang di tempat kita tetap kita rawat agar terjadi adanya konektivitas tanpa terpengaruh dari kebijakan daripada Presiden Trump. Jadi memang ekspor di Amerika ini besar di Jawa Tengah. Solo juga ada, kemudian Jepara, dan kita kan ada namanya asosiasi furnitur di wilayah kita ya. Jadi asosiasinya juga sempat menyampaikan, tetapi ini kan semuanya nunggu dari pemerintah pusat bagaimana lobby-lobby tingkat tinggi yang nanti akan kita tunggu. Tapi prinsip jangan sampai mengganggu daripada investasi maupun di tempat kita. Kita akan punya jalan keluar. Dan sampai sekarang belum ada gejolak yang mendalam di wilayah kita. Prinsip Jawa Tengah siap untuk bersaing dalam rangka ekspor maupun impor karena semuanya adalah untuk kesejahteraan wilayah kita. Demikian, Pak. 2 pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Yang pertama nih cukup serius karena soal program kerjanya Pak Presiden Prabowo soal makan bergizi gratis. Sejauh mana pelaksanaan di MBG di Jawa Tengah? Terus terakhir saya mencatat juga bahwa Pemprov Jateng tuh menyiapkan aset-asetnya untuk digunakan sebagai dapur MBG. Jadi MBG di Jawa Tengah nomor 2 pelaksanaannya. Terbesar nomor 2 setelah Jawa Barat. Memang saya sudah bentuk tim, jadi timnya itu dikomandani oleh wakil gubernur, kemudian asisten 1 itu melakukan eksplorasi. Kita gandeng seluruh stakeholder di wilayah kita. Bahkan kita sudah paparan di Badan Gizi Nasional sudah 2 kali. Kemudian yang kedua kita akan lakukan seluruh eksplorasi di wilayah kita dengan menyiapkan tidak hanya aset-aset Pemprov ya, aset-aset Pemda di provinsi, di kabupaten kota akan siap untuk melakukan. Termasuk kita punya 5.000 lebih pesantren, kita sudah punya roadmap-nya, tinggal nanti mengkonekkan bagaimana kita menjalankan program nasional dalam ini makan bergizi yang oleh Bapak Presiden yang kita laksanakan di wilayah kita. Tapi kita nomor 2 sudah bagus. Dan kita sudah punya target per bulan berapa sudah ada. Sudah ada. Oke. Soal partisipasi masyarakat, menghidupkan perekonomian masyarakat, apakah itu udah? Jadi secara tidak langsung MBG ini juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat. 1, distribusi terkait bahan pokok. Dari mulai beras, kemudian susu, kemudian daging, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Jadi itu termasuk menghidupkan kembali ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif itu kan apa? Menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri untuk orang lain. MBG termasuk itu. Dan sekarang sudah banyak
dari komunitas nelayan, dari komunitas petani, sudah siap-siap tinggal menunggu di ACC oleh MBG mana yang kita lakukan dapurnya akan kita gerakkan. 1.3.000 udah cukup. Masyarakat kita bergerak, ekonomi akan bergerak juga. Jadi wacana-wacana MBG yang itu parsial, tapi kita sanggup untuk melaksanakan eksekusi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah terbesar nomor 2 setelah Jawa Barat. Oke, Pak, ini satu pertanyaan lagi yang memang jadi pertanyaan publik, Pak. Soal Bapak membentuk forum rektor, forum Senayan Peduli, forum apa lagi tuh, Pak? Itu sebenarnya apa sih alasannya? Program apa yang mau dicapai? Karena ada efisiensi loh, Pak. Kan efisiensi anggaran, tapi Pak bikin forum-forum itu. Jadi membangun Jawa Tengah itu saya bukan Nabi Musa. Oke. Jadi Nabi Musa Tadi itu kan jalan langsung bisa 15 hari perbaikan jalan. Tidak secepat membangun telapak tangan. Itu satu. Yang kedua, membangun Jawa Tengah itu tidak bisa one man show. Jadi kita dengan Bupati Wali Kota sudah punya integrasi dengan pemerintah pusat, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten, kota sampai tingkat desa, itu wajib hukumannya. Kemudian yang kedua, kita akan gandeng seluruh stakeholder ikut membangun. Contoh misalkan forum rektor, kita sudah ACC dengan 44 rektor se-Jawa Tengah, tanda tangan. Contoh misalnya, kampus-kampus punya fakultas kesehatan, dia sudah punya binaan di desa. Fakultas pertanian itu sudah punya di desa. Kemudian desalinasi, perubahan air, dia sudah punya Undip. Kemudian semuanya fakultas-fakultas itu, kalau kita putar per hari penuh itu mahasiswa di desa kita. Dan itu yang kita inginkan, KKN tematik dan rektor sebagai penanggung jawab. Senang beliau. Kemudian yang kedua, kita juga gandeng forum yang lain, diantaranya adalah forum Berlian. Forum Berlian isinya siapa? Provinsi punya DPRD sampai kontestan di kampung-kampung. Saya ajak diskusi sama mereka. Tidak hanya mitra, tetapi tempat brainstorming sambil ngerokok, ngobrol untuk menyelesaikan masalah. Ikut dia. Kemudian forum Senayan. Forum Senayan itu adalah anggota DPR RI yang di Jakarta. Saya undang untuk datang ke Jawa Tengah. Ayo kita bangun Jawa Tengah. Apa yang kamu berikan untuk Jawa Tengah? Jangan apa yang kita minta di Jawa Tengah. Kontestannya di wilayah kita. Kita bangun Jawa Tengah bareng-bareng. Nggak peduli partainya apa, yang jelas mau kucing hitam, kucing putih, yang penting nangkap tikus, yang bisa membangun Jawa Tengah. Jadi bareng itu. Termasuk forum menteri. Jadi menteri dari Tengah, taparani siji-siji, Pak Menteri, jenengan wong Kendal, ayo, apa yang kita lakukan? Seneng beliau. Dan inilah artinya bahwa kita mempunyai sense of belonging, rasa memiliki Jawa Tengah itu kita tumbuhkan. Termasuk media. Media pun kita jadikan forum, kita ikut. Kemudian forum wirausaha, Kadin, HIPI, saya kumpulin, aduh CSR-nya, bangun Jawa Tengah. Sehingga ibaratnya kan ringan sama cicinjing, berat podo kabotan. Jadi barang itu, Pak. Dan mereka senang. Jadi apa jenis scientific problemnya kita bareng-bareng itu kita pecahkan bareng-bareng. Nggak bisa kita sendiri. Karena sejatinya seorang pemimpin nggak perlu hebat. Yang penting dia bisa bermanfaat. Jadi mereka bermanfaat untuk masyarakatnya. Mau DPR, mau menterinya, yang penting bermanfaat. Hebatnya nomor nanti aja. Gitu. Pak, ini terakhir. Nah, karena IDN Times itu kan targetingnya Gen Z, milenial, bahkan ada sekarang udah kita Gen Alpha juga kita itu. Mungkin apa yang Bapak bisa berikan, program apa yang konkret untuk Gen Z, milenial di Jawa Tengah? Gen Z, milenial di Jawa Tengah jumlahnya hampir 56% yang menjadi tulang punggungnya, backbone-nya bangun Jawa Tengah. Kita punya kartu Zilenial. Kartu ini akan kita manfaatkan untuk ngopi bareng, di mana kartu ini nanti akan kita isi program-program pembangunan sesuai dengan profesi anak-anak muda kita. Bisa pertanian, bisa perdagangan, bisa online-online, apalah bentuknya. Dan nanti dinas-dinas kita yang akan mengisi. Sehingga mereka menjadi duta-duta ekonomi kreatif di tempat kita. Bisa mencari kerja dan membuat pekerjaan, peluang kerja bagi orang lain. Itu anak-anak muda kita. Dan seneng itu mereka. Adanya di kecamatan. Jadi seluruh bupati, wali kota sudah membuat surat SK Kecamatan Berdaya. Isinya adalah milenial, kemudian orang tua, termasuk kelompok disabilitas, kita godok di dalam rumah namanya Rumah Berdaya. Termasuk petani milenial, anak-anak muda kita isi sesuai dengan program pemerintah. Demikian, Mas Eko. Ini tantangan buat milenial khususnya di Jawa Tengah bisa memanfaatkan program kartu Zilenial ini. Tadi optimisme banget
Pak Gubernur. Pak Gubernur, terima Ya. kasih Oke. udah hadir ke Sip. IDN Times. 6 Oke. bulan lagi mungkin saya akan undang Pak Gubernur Ya. untuk melihat program nyata dari Oke. janji-janji Oke, Pak Gubernur. kami tadi. siapkan. Oke. Oke, Terima kasih. baik. Sobat Gen Z dan Milenial, demikian ngobrol seru saya dengan Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi. Kita ketemu di program ngobrol seru lainnya. Terima kasih. Wassalam.